لله الذي موجد العلم للمجدين ويورث المعرفة للطالبين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أعلم المتعلمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Terhadap bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, kita hormati ketua DKM kita, walaupun beliau tidak berada di tengah kita, Bapak Ustaz Zainal Arifin, kita doakan mudah-mudahan Bapak Ustaz Zainal Arifin selalu sehat walafiat. Amin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Al-Ustaz Malang Suharlan, para dewan guru yang ada di Masjid Al-Ikhlas, Bapak Ustaz Hamdi, Bapak Ustaz Abdul Ghafur, dan juga asatidz yang lainnya yang mohon maaf mungkin saya tidak sebutkan satu persatu, namun insya Allah tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Yang saya muliakan Bapak RT Deri, Bapak RT Arus, yang saya muliakan Bapak Haji Sri Mulyono, Bapak Haji Sri Yono, mohon maaf Haji sedikit salah. Para tokoh masyarakat, para sesepuh yang lainnya yang hadir pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia rumah Allah dalam rangka menghadiri tawakuf penutupan sementara pengajian kita, yaitu pengajian malam Senin sebagaimana rutin majelis taklim di masjid ini. Mudah-mudahan segala langkah kita hadir di majelis ini, di masjid yang kita cintai ini menjadi salah satu tanda kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Begitu juga dengan kita yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad dan melanjutkan perjuangan dakwah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, saya tadi dapat amanah dari Ustaz Hamdi. Katanya saya disuruh nyampein sedikit tausiah dalam rangka tawakufan pada malam hari ini, tapi waktunya 10 menit. Tadi saya hitung udah 3 menit nih Bu. Ini berarti tinggal 4 menit lagi Bu ya. Apa lanjut aja nih? Jam 9 lah. Jam 9 jangan terlalu malam. Iya. Makan malam juga udah dingin kayaknya nih. Para hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu acara ini kita adakan dalam rangka tawakufan majelis ilmu rutinan kita. Yang kedua, pengurus mengadakan ini juga sekaligus memperingati Isra wal Mi'raj dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Isra Mi'raj telah lewat, tapi alangkah baiknya tetap kita melaksanakan memperingati, yaitu hari di mana yang luar biasa Allah memberikan mukjizat hanya kepada satu orang di alam semesta ini, hanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Nabi kita itu adalah Nabi yang paling unggul. Oh, ini kita manusia Allah ciptakan tahun 2000-an. Ada manusia yang Allah ciptakan dari awal sampai nanti ila yaumil qiyamah, itu semuanya manusia
manusia yang Allah ciptakan. Tapi ada makhluk yang menjadi terpilih, orang-orang yang mulia yang Allah pilih menjadi nabinya. Berapa banyak nabi yang Allah telah tetapkan semasa dunia ini ada sampai nanti ila yaumil qiyamah. 124.000 nabi yang Allah utus ke muka bumi ini. Dari 124.000 Allah pilih menjadi orang yang terpilih lagi, yaitu 313 yang disebut dengan Rasul. Maka Rasul itu ada 313 orang. Kalau Nabi 124.000 sesuai dengan jumlah daripada helaian jenggot Nabi kita Muhammad SAW. Jadi helai jenggot Nabi Muhammad itu kalau di total 124.000. Sahabat sampai demikian rupanya menghafal berapa jumlah bulu jenggot Nabi kita Muhammad SAW. Dari 313 Allah pilih lagi tuh Bapak Ibu menjadi 25 orang yang paling terpilih, sehingga namanya termaktub dalam Al-Quran. Dia adalah Rasul juga Nabi dan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 25 itu yang suka kita hafalin itu dalam Aqidatul Awam, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nuh, Idris, Saleh dan seterusnya. Maka itu semua adalah orang-orang pilihan. Dari 25 Allah pilih 5 orang yang paling unggul dari seluruh umat manusia yang ada. Siapa itu? Nabi kita Muhammad. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Yang ketiga adalah Nabi Musa. Yang keempat adalah Nabi Isa. Yang terakhir adalah Nabi Nuh alaihi salam. Ada syairnya Pak. Baiknya begini baiknya. Muhammadu Ibrahim Musa kalimuhu wa Isa wa Nuhun ulul azmi fa'lamu. Muhammadu Ibrahim Musa kalimuhu wa Isa Muhammadu Ibrahim Musa kalimuhu wa Isa wa Nuhun ulul azmi fa'lamu. Muhammad orang yang paling terpilih. Ada 5 yang disebut asli. Nabi Muhammad urutan yang pertama, Nabi Ibrahim urutan yang kedua, Nabi Musa urutan yang ketiga, Nabi Nuh Isa urutan yang keempat, Nabi Nuh urutan yang kelima. Jadi ini orang-orang yang paling dipilih oleh Allah, yang disebut dengan orang yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Maka itulah Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 ini ada yang paling unggul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad Allah pilih daripada satu orang ini ketimbang daripada seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi ini termasuk manusia. Maka dia adalah orang yang paling unggul, sehingga Allah memberikan gelar Habibullah, orang yang paling dicintai oleh Allah. Orang yang paling dicintai oleh Allah ini Allah berikan mukjizat. 2 mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi kita. Apa itu mukjizatnya? Pertama adalah mukjizat Al-Qur'an. Yang kecil berisik amat ini ya. Boleh dong, lagi ngomong. Iya.
Gak apa-apa, gak apa-apa. Udah ya, makan aja makan. Ya, makan, kenyang aja kenyang. Ya. Jadi ada dua mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita yang paling besar. Pertama Al-Quran, kata Imam Qadi Al-Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rifil Mustafa, itu ada dua. Pertama Al-Quran, yang kedua adalah Isra wal Mi'raj. Jadi ada dua mukjizat Nabi yang unggul, pertama Al-Quran dan yang kedua Isra wal Mi'raj. Kenapa Al-Quran unggul? Karena Al-Quran itu yang namanya mukjizat akan dilihat siapa yang paling banyak mendapatkan hidayah dari mukjizat tersebut. Walaupun Al-Quran sudah selesai turunnya, tapi masih banyak orang yang dapat hidayah. Ada lagi mukjizat yang kedua, yaitu Al-Isra wal Mi'raj. Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bukan, saya nggak mau bicara Isra Mi'raj. Kalau bicara Isra Mi'raj bisa sejam lebih nih. Ya, kita bicara tentang permulaan Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj yang kita ketahui nih, selama ini Isra dan Mi'raj itu, kenapa Rasulullah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebab karena Rasulullah itu adalah orang yang paling dicintai oleh Allah, sehingga Rasulullah mendapatkan ujian yang paling besar dan paling berat. Apa ujian Rasulullah? Dulu Rasulullah ketika masih hidup, ada dua orang yang paling pengaruh kepada Rasulullah SAW, sehingga beliau mendampinginya, membackup-nya, bahkan membelanya. Ini kita ngomong beneran ya nih, ngomongin beneran ya, beneran ya, biarin ya, bercanda ya. Nah, ada dua orang. Siapa itu? Abu Thalib. Abu Thalib paman Nabi, yang selalu membela Nabi, yang selalu menghadang orang-orang yang ingin menyakiti Nabi. Kenapa Abu Thalib? Karena Abu Thalib orang yang sangat dihormati oleh orang-orang kafir Quraisy dan orang kafir. Dia selalu menjadi dekinan, yaitu paman Rasulullah SAW. Kita kalau ada orang yang namanya tokoh, kita bukan tokoh, tapi kita mepet, nyender sama orang yang punya nama, yang tokoh di masyarakat. Kira-kira hidup kita aman nggak Pak? Aman. Gak usah kita jadi RT, yang penting kita dekat sama RT. Gak usah kita jadi RW, yang penting kita dekat sama RW. Urusan beres. Kan begitu. Capek-capek jadi RT, mendingan kita dekat aja di sama RT. Insya Allah apa urusan kita di masyarakat beres. RT juga pasang balik buat kita, betul nggak? Nah, itu yang pernah dialami oleh Rasulullah. Rasulullah itu disakitin, Rasulullah itu pengen dicelakai, Rasulullah itu pengen dibunuh, tapi karena ada pamannya Sayyidina Abu Thalib, maka orang-orang kafir Mekah tidak berani membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Satu sosok yang memang membela Nabi kita mati-matian, pamannya sendiri. 12. Yang kedua, 12. siapa sosok yang membela Nabi berikutnya? Yaitu adalah Sayyidah Khadijah. 2. Sayyidah Khadijah membela Nabi dalam segi ekonomi. Sayyidah Khadijah orang kaya. Islam itu bisa kesebar dakwahnya Nabi karena sebab materi, karena sebab uang. Makanya yang namanya dakwah itu harus butuh uang Pak, Bu. Ini bikin acara begini emang dikata murah? Perlu uang kan ya? Perlu. Makanya orang Islam harus jadi orang kaya, betul nggak? Jangan orang Islam jadi orangnya minta. Karena yang namanya sejarah Rasulullah, ketika Rasulullah berdakwah, maka Rasulullah
butuh bekal, Rasulullah butuh amunisi, Rasulullah butuh materi. Kalau kiai kita nggak kaya apa-apa, yang penting jamaahnya kaya. Amin. Ya, misalnya jamaah kaya, nggak apa-apa guru nggak punya. Tapi kalau ada jamaah orang yang cinta sama gurunya jadi orang kaya, insya Allah dakwah gurunya dimanapun dia akan support, dakwah gurunya dimanapun dia akan bantu. Apa acara yang terkait dengan gurunya pasti dia akan bantu itu. Dia akan backup, akan selesaikan semuanya yang berkaitan dengan acara. Makanya kalau saya selalu berdoa, ya Allah berikan keluasan rezeki bagi jamaah-jamaah kami, ya Allah. Ya Allah berikanlah kemudahan dalam segala urusannya, diberikan rezeki halal, proyek yang banyak, yang tidak sulit untuk didapatkan dan terbarulah biar supaya banyak orang-orang yang menjadi kaya. Nah, Siti Khadijah, istri Nabi, orang kaya. Ketika nikah sama Rasulullah, maka dia yang backup Rasulullah. Sayyidina Bilal, kalau ketika mau dimerdekakan, Nabi minta hartanya biar supaya Sayyidina Bilal nggak disiksa. Berapa banyak sahabat yang nggak disiksa karena sebab Nabi harta Sayyidina Khadijah diberikan kepada Rasulullah untuk perjuangan dakwahnya Nabi fisabilillah. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, dua orang ini selalu ada di belakang Nabi. Maka ketika dua orang ini meninggal dunia, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang kafir Mekah, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang pembesar-pembesarnya Quraisy makin berani kepada Rasulullah, makin lancang dengan Rasulullah. Orang-orang ini makin ingin membunuh, menyakiti Nabi kita Muhammad SAW. Nabi bukan berarti takut, Nabi nggak gentar sama sekali. Tapi yang dimaksud adalah Nabi merasakan sedih yang luar biasa, yang mendalam, karena orang-orang yang tercinta ini sudah tidak ada bersama dengan Rasulullah SAW. Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Nabi itu dipuji bukan dari segi tidak adanya orang yang dikasih, ditinggal oleh orang yang dia cintai, tetapi ada ujian. Ini benar-benar belajar ya, ilmu ya. Ada ujian yang dialami oleh Rasulullah, tapi sifatnya keilmuan, psikologis. Dalam kitab tafsir dikatakan, kenapa ayat Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir itu turun sebab karena Nabi diteror dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa oleh orang-orang kafir Quraisy. Apa pertanyaannya, kata orang kafir Quraisy, wahai Muhammad, kalau emang engkau benar mengaku bahwa engkau adalah utusan Allah, kasih tahu aku wahai Muhammad berapa pintu yang ada di Baitul Maqdis. Wahai Muhammad, kalau engkau benar kasih Allah, kasih tahu aku bagaimana wajahnya Nabi Ibrahim. Wahai Muhammad, kalau benar engkau utusan Nabi, utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kasih tahu aku bagaimana wajahnya Nabi Musa, jenggotnya seperti apa. Ini pertanyaan-pertanyaan begini peneror psikis Nabi Muhammad SAW. Ya. Sama aja begini, Bapak Ibu. Kalau ada guru, ustaz, ngaku-ngaku ustaz, kemudian ditanya sama orang yang memang bahasanya celak, yang sangat dengki dengan dia, maka ditanya, ente kalau benar-benar ustaz, ada pengen tahu, ente ngerti nggak nahu sorot? Ente ngerti nggak masalah ilmu balaghah? Ente ngerti nggak masalah ilmu usul fikih? Itu kalau emang dia betul-betul ustaz, dia akan benar. Tapi kalau dia bukan guru yang sesungguhnya, dia akan berlaku. Dan itu menjadi pertanyaan yang meneror dirinya. Dan ditanya dia bukan ketika sendiri,
face to face, tetapi ditanyanya ketika di hadapan para sahabat-sahabat yang Rasulullah. Sehingga kata Imam As-Suyuti di dalam kitab Isra wal Mi'rajnya, beliau mengatakan jamun minas sahabat irtadda. Di antaranya ada sebagian sahabat pada saat itu yang mana mereka keluar dari agama Islam karena sebab Nabi Muhammad belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Jadi ditanya, berapa kata orang kafir Quraisy mengatakan begini, wahai Muhammad, aku pengen tahu, kalau tahu urusan Allah, maka beritahu aku di mana letak tanah yang disinari matahari setelah itu tidak ada lagi. Tidak pernah disinari matahari sama sekali. Itu kata orang kafir Quraisy tanya kepada Nabi. Maka orang-orang Yahudi dan kafir Quraisy ini bersekongkol sehingga Rasulullah pundah gelisah. Maka kemudian dua menjadi faktor kenapa Nabi di Isra Mi'rajkan. Pertama, karena kekasihnya telah meninggal dunia, meninggalkan Rasulullah Sayyidina Abu Thalib dan juga Khadijah al-Kubra. Yang kedua adalah karena Nabi banyak mendapatkan teror pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Allah perjalankan itu Rasulullah. Allah ketemukan dengan Nabi Musa. Allah ketemukan Rasulullah dengan Baitul Maqdis, sehingga Rasulullah tahu berapa pintu Baitul Maqdis, sehingga Rasulullah tahu bagaimana wajah Nabi Musa, sehingga Rasulullah tahu bagaimana jenggotnya Nabi Musa, bagaimana wajahnya Nabiullah Ibrahim, sehingga Rasulullah benar-benar musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Rasulullah pun benar bukan membawa agama baru. Rasulullah adalah membawa agama yang telah membenarkan agama sebelumnya. Itu menjadi bukti bahwa Rasulullah diperjalankan oleh Allah untuk membenarkan agama yang dibawa oleh Rasulullah benar-benar agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan agama buatan Nabi Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, Rasulullah diperjalankan itu, Rasulullah tentu sebelumnya mengalami yang disebut dengan hari-hari kesedihan, yaitu Adul Husni yang kita kenal hari kesedihan Rasul. Rasul sedih karena ditinggal kekasihnya, Rasul sedih karena tidak bisa menjawab pertanyaan orang-orang Yahudi. Maka kemudian Rasulullah diperjalankan oleh Allah. Artinya apa yang bisa kita ambil hikmah? Sedikit kita ambil hikmah bahwa yang dikatakan oleh para ulama, Rasulullah diberikan minhah ba'dal mihnah, anugerah setelah ujian. Minhah ba'dal mihnah ini hampir sama, disebut dengan anugerah yang Allah berikan kepada Rasulullah. Itu tentu Rasulullah telah melaksanakan ujian yang luar biasa beratnya. Pelajaran buat kita, umat Rasulullah pun akan begitu. Sebelum kita dapat anugerah, biasanya kita dapat ujian. Jangan sedih dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Makanya mohon maaf nih Pak Bu, orang surga rata-rata orang-orang kayak kita. Kenapa rata-rata orang kayak kita? Sebab kita ini kelihatan dari muka-muka kita ini muka orang-orang bermasalah, orang-orang yang punya banyak masalah. Kalau orang nggak punya banyak masalah, nggak mungkin di sini, betul? Pasti dia udah pelancong kemana-mana, ke Singapura, ke Malaysia. Nanti besok ada lagi di jalan lagi New York, besok ada lagi di jalan lagi Warawiri. Healing loh tiap hari. Itu orang yang senang. Ini orang-orang yang banyak punya masalah. Tapi emang orang ahli surga begitu. Sebab apa? Yang namanya masalah, kalau kita pikul, kita terima dengan ikhlas, maka kemudian Allah akan berikan kita anugerah yang besar di balik itu. Seperti mana Rasulullah yang dialami oleh Rasulullah mengalami tahun-tahun kesedihan, penuh ujian dan cobaan, maka kemudian Rasulullah digantikan oleh Allah dengan pemberian anugerah, bukan hanya sekedar perjalanan, tapi Rasulullah dijamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kata para ulama, perjalanan Isra Mi'raj disebut ad-diyafah. Apa diyafah? Penjamuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dengan kesabaran kita. Istiqomah repot Pak, ya berat. Istiqomah, tahu istiqomah? Tahu istiqomah? Istiqomah itu bukan hanya ibadah doang. Istiqomah itu macam-macam. Ada istiqomah sabar dalam ujian, sabar menerima masalah, sabar menghadapi masalah, itu namanya istiqomah. Istiqomah itu kalau bahasa gampangnya sekarang konsisten. Tahu konsisten? Tahu nggak Pak? Stabil, stabil, ya, stabil. Kalau orang udah stabil, berarti apapun yang dikasih sama Allah kepada dirinya, dia akan terima dengan legowo. Kadang sekarang nih, di antara kita banyak yang nggak stabil. Contoh ini contoh. Kalau lagi awal bulan nih, baru menerima gajian, masuk gajian nih. Awal bulan baru menerima gajian, tulis di status, alhamdulillah akhirnya kebeli juga. Alhamdulillah gaji udah keluar, bisa beli apa aja. Ada nggak yang begitu? Nanti kalau udah di akhir bulan, uang udah melintis nih, mempas kempis, uang gaji udah habis, nulis di status, ya Allah kok hidup gini amat. Ada nggak begitu? Itu artinya istiqomah nggak tuh? Enggak. Kalau istiqomah, mau awal bulan ke, mau pertengahan ke, mau akhir bulan udah duit gajian habis, tetap aja status, jangan kita tulis susah. Betul? Kalau udah akhir bulan kita tulis yang susah, kayaknya kok hidup gini amat, ya Allah saya pengen mati. Ya Allah kok hidup susah bener, perasaan aku tidak pernah meminta takdir seperti ini kepadamu. Ya elah, pakai segala menurut status kayak begini. Makanya orang istiqomah itu luar biasa. Kata ulama apa? Min a'dhamil karamah al istiqomah. Ibu tahu karamah nggak? Karamah itu khariqil adat, keluar biasaan yang Allah berikan kepada seseorang. Kalau bahasa gampangnya sekarang keajaiban. Ada orang yang punya keajaiban yang Allah berikan. Biasanya orang-orang kita sukanya karamahnya yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh itu apa tuh? Jalan di air. Biasanya. Baru kita tuh takjub sama orang yang jalan di air. Ada orang bisa terbang. Ada orang bisa ngilang. Ada orang habis sholat sajadah dilipat tiba-tiba langsung ada duit. Kayaknya kita luar biasa banget orang yang begitu. Tapi kalau sama orang yang istiqomah, lagi awal bulan dia senyum, lagi pertengahan bulan masih senyum, akhir bulan senyum juga. Datang ke masjid, hadir majelis ilmu, lagi sakit datang, lagi sehat datang. Ini namanya orang istiqomah. Ini sebenarnya orang yang model begini kalau kita temuin Bapak Ibu, itu wali min auliya'il. Dia kekasih Allah. Jadi kekasih Allah itu jangan kita lihat orang yang pakai kudang-kudang, pakai gamis, pakai sorban, enggak. Orang kekasih Allah itu adalah orang yang istiqomah. Inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka para kekasih-kekasih Allah adalah orang-orang yang tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih hati. Alladzina kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa, yattaqun, terus istiqomah, konsisten. Waktunya hadir majelis ilmu hadir, lagi senang hadir, lagi susah hadir, lagi sakit hadir, lagi sehat juga lebih-lebih dia hadir, lagi hatinya enak hadir, lagi gak enak juga hadir. Ini kayaknya rasanya kalau majelis taklim kita malam Senin begini banyak, enak banget ini ya. Cakep bener ini. Kalau begini ya ini. Ini kalau lagi tawakufan nih, saya harap mudah-mudahan nanti tahun yang akan datang setelah Syawal kita buka bisa ramai meriah seperti ini. Amin. Makanya istiqomah, kata ulama, karomah, keajaiban yang luar biasa itu adalah istiqomah, bukan terbang, bukan jalan di atas air, bukan tidak mempang dengan api, bukan bisa dapat uang, ambil uang, tapi orang yang istiqomah. Makanya orang istiqomah itu berat. Jaga iman kita agar kita selalu diberikan
Ramadan. Tahu tarhib Pak? Tarhib. Bu, tahu tarhib? Tarhib pernah dengar tapi pernah? Tarhib Ramadan. Tarhib itu asal katanya rohaba yurahibu tarhiban. Kalau ada orang Arab kedatangan tamu, dia suka ucap begini, marhaban, ahlan wa sahlan, selamat datang, ahlan wa sahlan, engkau saya anggap keluarga dan saya akan mudahkan segala urusan. Itu maksudnya marhaban, rohabtu marhaban, wa ahlaltu ahlan. Itu maksud tujuannya orang Arab, tapi dihilangin itu kata-kata yang panjang sehingga diringkas jadi marhaban, ahlan wa sahlan. Makanya tadi ada qasidah kan? Marhaban ya syaramadan, marhaban ya syarasiyam, marhaban syaramadan, marhaban rasiyami. Ayo sama-sama. Marhaban ya syaramadan, marhaban ya syarasiyam, marhaban Ramadan, marhaban syarasiyami. Sekali lagi, marhaban syaramadan, marhaban ya syarasiyam, marhaban ya syaramadan, marhaban rasiyami. Marhaban itu Bapak Ibu kalau di Arab untuk menjamu tamu yang agung, tamu yang kita anggap sebagai keluarga. Kalau kita kedatangan tamu Bapak Ibu, di rumah kita ada saudara kita udah lama kita nggak ketemu, tiba-tiba datang ke rumah kita, kira-kira kita nangis kan? Nangisnya bukan nangis karena nyesel ketemu Ramadan lagi, tapi nangisnya karena terharu. Ini tamu yang udah lama, ini saudara saya, ini keluarga saya, lama nggak main ke rumah, dan ketika datang ke rumah kita perlu nggak? Perlu. Saudara kita udah lama ini nggak main puluhan tahun, main ke rumah, kira-kira apa yang kita siapin? Makanan yang dia suka, makanan yang enak, karpet yang baru dibersihin karpetnya, rumahnya disapu, dipel. Makanya mohon maaf, dulu orang tua kita kalau mau Ramadan tuh ngajarin, saya ingat banget itu. Ini misalkan mau Ramadan nih, di depan ruang tamu itu ada vas bunga. Vas bunga itu kata orang tua tuh nanti tuh bunganya tuh mau beli lagi dan bunga semuanya. Ya lu masukin bunga baru tuh. Kalau buat di ruang tamu itu menandakan mau datang bulan Ramadan. Yang nggak biasa kita bersihin, kita bersihin. Di belakang, di dapur yang biasa ada kita lap-lapin, kita lap-lapin. Bahkan kalau ada orang yang punya rezeki bukan hanya gelap, dipel, disapuin, dibersihkan, bahkan dicat rumahnya untuk menyambut bulan Ramadan. Kalau ada duit, bukan hanya itu Bapak Ibu. Dulu ingat ya waktu kita kecil, ini ajaran orang tua kita tapi selaras dengan sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Woi, yang di atas. Bentar ya, 5 menit lagi deh. Bentar ya. Ramadan itu, ya, Ramadan nih. Kita dulu masih kecil, sampai kita masih ingat orang tua kita. Kalau puasa pertama kadang orang tua walaupun nggak punya duit pas-pasan sampai dia beliin tuh daging di pasar, dibeliin daging dia beli 1 kilo 2 kilo buat sahur pertama biar supaya enak buat anak-anaknya, keluarganya, dan sekaligus juga nyambut bulan Ramadan.
yang membedakan mana Ramadan mana bulan yang lain. Ini selaras dengan sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang namanya disebut tarhib adalah kita menyambut bulan Ramadan dengan penuh kasih, dengan penuh sayang, dengan penuh kerinduan, dengan penuh keharuan, dan juga dengan penuh semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita menyambut saudara kita yang sudah lama tidak datang ke rumah kita. Bagaimana menyambutnya? Dua. Menyambutnya dua. Pertama, Nabi pernah sabdakan, ini hadis Abu Ya'la fi Musnadih dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Nabi sabdanya begini, ya tali'ullahu ala jami'i khalqihi fi hadhil lailah. Ini terutama bulan Sya'ban ini. Allah melihat semua ciptaannya, manusia yang Allah ciptakan Allah lihat. Kapan Allah lihat itu? Malam-malam menjelang nisfu Sya'ban dan malam di nisfu Sya'ban. Apa yang Allah lihat? Artinya maksudnya ini artis saya. Allah akan memberikan rahmat dan ampunan kepada orang-orang pada malam-malam nisfu Sya'ban, orang yang menyambut bulan Ramadan. Allah akan ampunkan semua hamba-hambanya itu. Fayughfar lahum illa ithnani. Maka Allah ampunin semuanya kecuali dua golongan yang tidak Allah ampuni. Siapa? Pertama, li musyrikin, bagi orang-orang yang musyrik. Yang musyrik siapa? Orang yang tidak beriman dengan Allah, jelas dia musyrik. Tapi ada, mohon maaf Bapak Ibu, yang beriman, sudah beriman masih musyrik. Contoh, satu, orang yang masih megang-megang ajimat. Tahu ajimat? Tahu ajimat kan? Megang-megang wafak. Tahu wafak? Buang-buangin kan? Oh, jangan manis. Ya, buang-buangin. Yang kayak gitu-gitu buang-buangin. Di dompetnya ada wafak. Saya tanya, ini buat apa nih? Ini katanya guru biar supaya rezekinya ngalir terus. Terus sekarang bertanya sama lo, ini ada duit tidak? Dompetnya sekarang nggak ada. Percuma ada wafaknya kita nggak ada. Ini cakapan dompet gua nih, isinya ada wafaknya nggak ada. Buang-buangin. Ini kalau kayak begini kita nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih Bu, Bapak Ibu, ada orang pernah datang ke rumah saya. Ya, dia bilang, dulu mohon maaf, saya dulu sering mengembara ke tempat-tempat dukun-dukun. Saya dikasih ini, apaan itu? Gesper. Gespernya tulisan. Tulisannya tulisan wafak. Gesper. Ini buat apa nih? Ini biar supaya saya kalau lagi tugas dulu, waktu saya pertama-tama tugas, biar nggak kena tembak, biar supaya kebal. Udah deh, buang-buangin. Sini, aneh ambil, dibuang di rumah saya. Saya bilang sama dia, nah, apa yang ente simpen di rumah besok bawa kemari. Besok ini datang ke rumah saya, bawa sepresek gede, batau itu perhubungan semua. Nah untuk bilang ini yang masih megang-megang itu buang. Ya, saya pesan buang-buang. Jangan sampai kita menyebutkan Allah dengan yang lainnya. Kita buang-buang, mudah-mudahan kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau amalan diamalin, bukan dipakai. Kalau mau amalan diamalin, kita sama siapa? Sama guru-guru kita. Karena dia udah paling tahu apa yang kita butuhin. Ya. Yang kedua, kata Nabi kita kaum musyahid, atau yang kedua orang yang tidak akan mendapatkan ampunan di bulan ini dan di bulan Ramadan adalah orang yang pendendam. Orangnya dendaman, orangnya suka bikin ibarat fitnah, orangnya suka mecahin orang dua bersaudara, udah atur-atur dipecahin sama dia. Ini kata Nabi kita, orang musyahid itu orang pendendam, orang penyebar fitnah, orang mengadu domba. Maka hati-hati, kita mau menyambut Ramadan jangan sampai kita tergolong dua orang ini nih. Kalau kita tergolong sama dua orang ini celaka kita. Berarti kita menyambut Ramadan tidak dengan sesungguhnya.
ambil benang merahnya dua. Pertama, masalah berkaitan dengan akidah. Lurusin akidah kita sebelum kita masuk bulan Ramadan. Kedua, berkaitan dengan hati. Ingat nggak kebiasaan orang-orang kita di Indonesia sebelum masuk Ramadan? Pertama, kalau ada emak bapak kita masih ada pulang ke rumah, minta maaf. Kalau udah meninggal berarti kita datang ziarah ke makam. Buat apa tuh? Buat minta ridho sama orang tua kita. Kalau kita punya salah sama orang tua kita, jangan sampai dendam hati kita, apalagi terlebih sama orang tua kita. Yang kedua, biasanya kita kalau mau Ramadan nih ada arisan sekalian, arisan keluarga plus maafan. Ini mas sekarang maafan lewat WA. Ada yang begitu tuh? Orang kalau maafan lewat WA, Pak, saya minta maaf musuh saya lewat WA, bisa saya. Mau 100 musuh juga bisa, tinggal kita salin, copy, paste, japri, selesai. Dia mau jawab apa kayak selesai. Yang jadi masalah nih, kalau kita minta maaf langsung, maafin bu, kesalahan gue ya, bu selama setahun ini kali aja ada salah ngomong, salah kata sama lu. Ini yang penting, dijawab aja kagak orang. Apalagi dia mau WA ke gurunya, guru mohon maaf ya, mohon maaf lahir batin, kadang gue jawab biarin aja. Orang kalau mau minta maaf datang ke rumah, ketemu kalau enggak. Ini yang udah mulai hilang. Jadi mentang-mentang maaf-maafan sebelum diskusi sama rame-rame ini di grup nge-share yang namanya sebelum datang Ramadan alangkah baiknya bla 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 bla, mohon maaf lahir batin. Siapa yang melihat itu? Siapa yang baca? Iya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai tradisi kita hilang. Mentang-mentang teknologi sekarang udah canggih sehingga perkumpulan-perkumpulan kayak begini hilang. Ini makanya kenapa ada tawakufan, harapan saya, mudah-mudahan bisa dilakuin tahun ini, sekarang ini, tahun ini, atau tahun depan. Jadi nanti muter salaman. Ya, setuju Pak? Muter biar supaya kita juga maaf-maafan, daripada kita muter batu rumahnya. Mendingan kita muter di sini. Betul nggak? Kalau kita muter batu seminggu nggak selesai, belum tentu selesai. Kalau kita muter di sini kan enak ketemu semuanya. Dia maaf-maafan sekaligus ada gurunya, ada orang lain juga kita maaf-maafan di sini. Biar supaya kita masuk ke dalam bulan Ramadan bukan menjadi orang yang pendendam, orang yang tukang sakit hati, yang nggak bisa maafin kesalahan orang. Makanya dua itu aja pesan saya, ya, jadilah orang yang akidahnya lurus, nggak usah pakai segala muncang-nencong, nggak usah, lurus. Yang kedua, perbaikin hati kita, bersihkan hati kita. Nah, ini saja target Ramadan dari saya. Mudah-mudahan kita mendapatkan istiqomahan dari Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan iman dan Islam kita, dimudahkan dalam segala urusan-urusan kita. Allah sampaikan untuk kita ke bulan Ramadan sebagaimana doa Nabi kita, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita doa Allah yang sebelum saya tutup, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan agar kita diberikan sehat dan afiat. Allah berikan kita panjang umur, ibadah kepadanya, dan juga kebaikan-kebaikan yang bisa kita amalkan. Kita doa Allah, mohon mudah-mudahan kita selalu diberikan iman dan Islam yang tetap, iman Islam dalam keistiqomahan, dan kita minta Allah agar diberikan rezeki yang luas, yang banyak, yang halal, yang berkah, gak sulit, gak capek menggapainya. Kita minta Allah juga mudah-mudahan anak turunan kita jadi anak solehin wa solehat, dan kita yang terakhir diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi wal qadri solehat, ala niyatin anallaha yang sunnah sehat wal afiyah, wa yutil amalana fil ibadah wa ta'ah, wa anallaha yarzuqna istiqamah, wa anallaha yahfazuna minal wabali wal balai wal afati wal ahad, wa yahfazuna bi husni ri'ayah wal
Allahumma arzuqna futuhal arifin wa fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin warzuqna arrizq al-wasi'ah at-thayyibat al-mubarakat bi ghairi ta'abin wa anna Allah yarzuqna husnal khatimah fa haqqiqha bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebih mohon maaf. Allahumma a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanul jazaa kepada guru kita yang sudah memberikan nasihat.